Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba menjelaskan ini ya, materi yang 2 yang saya kirim di WA dan mohon maaf saya langsung pakai bahasa Indonesia. Oke, saya share screen dulu. Ulumul hadis. Oke. Masih loading kayaknya. Oke, opening PowerPoint. Semoga bisa dilihat ya. Has to pass the show windows. Waduh, kok close? Coba pustulahan. I will try it once more. Oke, ini semoga sudah bisa dilihat ya nanti di videonya. Ya, jadi materi kita yang selanjutnya memahami ada beberapa istilah dalam ulumul hadis. Langsung saja ada sanad, matan, dan seterusnya ya. Nah, sanad itu secara bahasa artinya sesuatu yang dipercaya, al-mu'tamad ya, atau sesuatu yang dijadikan dasar. Sedangkan secara istilah itu adalah urutan. Sanad itu kan kayak silsilah gitu loh. Jadi rantai para narator atau periwayat ya yang meriwayatkan matan hadis dari awal sampai akhir. Jadi dari sumbernya yaitu Rasulullah SAW. Ini langsung contohnya di sini ada haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ada di situ kita bisa memahami bahwa first narator atau periwayat pertama dari Rasul kan Anas. Tadi ya Anas ya. Jadi yang terakhir an Anas anin Nabi ini saya bolak-balik ya ininya biar kelihatan. An Anas anin Nabi berarti Anas itu periwayat pertama. Lalu dari Anas disampaikan ke siapa? Ke Abi Kilabah an ya. Jadi memang nanti strukturnya juga beda-beda. Coba kita balik ke yang ini kan yang slide sebelumnya. Haddasana Muhammad ibnul Musanna qala Haddasana Abdul Wahab As-Saqafi. Qala haddasana Ayyub an Abi Qilabah an Anas. Jadi kalau haddasana itu berarti jalurnya istilahnya perkataan menyampaikan kepada kami dari. Nah, ini kan ada yang langsung an. Tapi ada yang haddasana. Jadi itu bentuk-bentuk penyampaian tuh kadang beda-beda ya, tergantung kekuatan atau model narasi metode yang digunakan. Jadi pertama tadi Anas, jadi Anas yang melihat Rasulullah atau mendengar dari Rasulullah tadi apa? Anin Nabi, berarti dari Nabi, berarti dia mendengar dari Rasul ke Abu Kilabah, terus ke Ayub, ke Abdul Wahab As-Saqafi, ke Muhammad Ibnu Musanna, lalu Ibnu Musanna itu sampailah ke Bukhari, maka kemudian Bukhari yang menulis hadisnya, maka disebut Bukhari itu sebagai mukharrij. Nah, kenapa sih harus ada sanad dalam hadis? Karena tadi hadis itu kan sesuatu yang Rasul sampaikan secara lisan atau tidak Rasul sampaikan secara lisan kan, tetapi dilihat atau didengar oleh sahabat. Rasul hanya melakukan misalnya fi'li, ada juga yang Rasul tidak melakukan, tidak mengatakan, tapi sahabat. Berarti kan itu perlu ada dokumen yang lengkap, yang valid. Makanya sanad itu penting. Sehingga sanad itu fungsinya dua, sebagai dokumentasi, juga sebagai identifikasi kualitas hadis. Jadi hadis itu kualitasnya bisa diterima atau tidak itu tergantung bagaimana identifikasinya. Contoh tadi, kalau hanya an itu biasanya derajatnya di bawah gitu. Kenapa? Karena dia hanya dari, tapi darinya tuh apa? Sambil dia melihatkah, mendengarkah gitu.
Nah, itu kan belum clear. Kalau sudah haddatsana berarti kan haddasa yuhaddisu, menyampaikan secara lisan atau qola. Nah, itu jadi ada macam-macam metode, maka itu juga menentukan kualitas hadis. Jadi ada dua ya fungsi sanad. Kenapa harus ada sanad? Satu untuk dokumentasi tentunya, yang kedua untuk identifikasi kualitas hadis. Kita lanjut, ada 8 cara mendokumentasikan ya. Bisa as-sama, bisa al-ard, ada al-ijazah, al-i'lam, al-kitabah, al-munawwar, al-wasi, al-wijadah. Apa sih bedanya? Yang pertama as-sama itu mendengarkan yang tadi. Jadi dia menyampaikan kepada kami misalnya riwayat pertama membaca gitu, didengarkan atau menceritakan didengarkan oleh riwayat kedua. Kalau al-ardu itu kebalikannya, si riwayat pertama atau misalnya orang yang pertama itu mendengarkan si orang kedua menyampaikan ulang. Bisa jadi biasanya modelnya membaca gitu. Jadi kayak kita belajar di depan guru itu kan pakai simaah itu loh. Jadi apa istilahnya semaan ya kalau di Jawa itu. Bukan semaan. Semaan tuh mendengarkan ya. Apa istilahnya? Saya lupa di bahasa Jawa. Yang jelas tuh murid membaca, guru mendengarkan. Itu al-ardu. Nanti guru tinggal membenerin, oh itu salah harokatnya misalnya. Kalau al-ijazah itu gurunya atau periwayat pertama ke yang berikutnya itu membolehkan. Membolehkan tuh modelnya gini, dia nggak bacain di depan orang itu atau nggak menceritakan, atau orang yang kedua tidak membaca di depan gurunya, murid tidak membaca di depan gurunya, tetapi guru mungkin memandang muridnya sudah bisa lalu membolehkan. Itu namanya ijazah. Nih bukunya, hadisnya, nih sampaikan silahkan, itu ijazah. Kalau al-i'lam itu pemberitahuan. Jadi misalnya memberitahukan di buku ini ada buku tentang ini gitu. Nah, itu apa ada hadis tentang ini A B C D, itu i'lam. Kalau kitabah itu ditulis. Jadi guru misalnya nulis hadis banyak dikasih ke muridnya yang ditulis. Jadi nggak ada yang membaca, nggak ada juga pemberitahuan, hanya menyerahkan tulisan. Kalau al-munawalah itu modelnya menerima gitu. Jadi kita menerima tulisan dari siapa yang itu isinya hadis-hadis atau riwayat Nabi. Ada juga al-wasiyah. Nah, kalau wasiyah ini guru misalnya memberi wasiat berupa buku untuk dikasih ke muridnya siapa untuk disampaikan ke orang lain. Kemudian kalau al-wijadah itu menemukan. Jadi itu juga metode. Biasanya nggak hanya secara langsung menyampaikan ya wasiat, bisa jadi malah menemukan buku hadis. Itu juga termasuk metode mendokumentasikan hadis. Selanjutnya sekarang pengertian matan. Nah, matan itu apa sih? Ya sesuatu yang tinggi atau sesuatu yang keras di atas bumi, itu bahasa secara bahasa. Jadi matnul ardi, ya tanah itu termasuk matnulnya ardi. Biasanya matan tuh sesuatu yang disebut untuk permukaan gitu. Permukaan tanah namanya matnul ardi, permukaan lantai atau permukaan meja gitu ya. Nah, tapi secara secara istilah sebenarnya ya matan itu ya hadis itu sendiri, sesuatu yang berakhir dengannya sanad hadis. Jadi biasanya kan susunannya gitu kayak tadi di atas tuh kan ya, ada orang dari siapa dari siapa dari siapa dari Rasulullah bahwa. Nah, yang setelah bahwa itu disebut matan. Bahwa Rasulullah misalnya mengangkat tangan ketika berdoa gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan matan. Jadi ada dua kandungan dalam satu hadis itu, ada sanad, ada matan. Sanad itu urutan perawinya, sedangkan matan itu hadis itu sendiri. Selanjutnya ada istilah-istilah lain ya, nanti bisa dicari aja di buku. Pertama sahabat. Sahabat itu siapa sih? Sahabat adalah orang yang hidup bertemu Rasul dan dia sudah berislam. Tetapi ada pendapat juga yang belum berislam pun bertemu Rasul, itu disebut sahabat gitu istilahnya. Jadi kalau dalam hadis dibilang sahabat, oh berarti ini orang-orang yang Muslim berhidup bersama Rasul. Kalau al-mukhadramun itu adalah yang hidup di masa jahiliyah, lalu dia sempat masuk Islam tetapi tidak sempat bertemu Rasul. Itu biasanya disebutnya mukhadramun. Kalau tabi'in itu orang-orang yang hidup dan bertemu dengan tabi'in. Jadi urutan sanad tuh kan gitu. Kenapa sih harus tahu mana yang sahabat, mana yang tabi'in? Karena biar menghubungkan. Mereka nih hidup ketemu nggak sih? Misalnya kayak Anas tadi. Anas meriwayatkan dari Rasul. Ya, Anas sahabat, ketemu sama Rasul pasti kan. Tapi yang Abu Kilabah ketemu nggak sama Anas gitu. Biasanya itu dicek oleh para ulama hadis. Ketika misalnya usia
Nah, maka, yang bertemu sahabat kan tabi'in disebutnya. Nah, para tabi'in itu dicek gitu, hidupnya. Apakah dia betul bertemu dengan sahabat Rasul? Karena kan dia tidak lagi bertemu dengan Rasul, maka berarti yang dilihat adalah kemungkinan dia bertemu dengan sahabat. Nanti ada tabi'in, ada al-mutaqaddimun. Itu istilah untuk ahli hadis yang hidup pada masa kedua dan ketiga Hijriyah. Kalau mutaakhirun itu pada masa keempat Hijriyah. Ada mustalahat yang lain, istilah yang lain nanti bisa dicari ya. Talibul hadis, musnid, muhadis, hafiz, hujah, amirul mu'minin fil hadis. Ini saya jadikan PR. Biar kalian cari sendiri. Ada juga istilah akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh 7 orang. Maksudnya hadis itu ditakhrij oleh 7 orang. Siapa saja imam-imamnya boleh dicari. Ada akhrajahu sita, ada akhrajahu khamsah, atau istilah lainnya arba'ah wa Ahmad. Ya, yang paling terkenal sering kita dengar ini sih ya, bukan akhrajahu, yang ini muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih itu biasanya istilah yang untuk hadis disepakati atau dikeluarkan disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Biasanya memang derajat kesahihan hadis tertinggi ya muttafaqun alaih. Itu untuk istilah-istilah dalam hadis. Saya stop share, kita lanjut ke klasifikasi hadis biar cepat ya. Klasifikasi hadis. Oke, kita buka dulu. Share screen. Klasifikasi hadis. Oke, ini. Oke. Kita perbesar dulu. Nah, oke, ada 2 pembagian ya yang akan saya sampaikan di sini dan menjadi materi kita yang terakhir, klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas atau kualitas narator. Jadi tadi ini berarti klasifikasi hadis ini hubungannya dengan sanad. Ada juga nanti yang hubungannya dengan matan, tapi nggak terlalu. Jadi berdasarkan kuantitas hadis, hadis itu terbagi 2, mutawatir dan ahad. Nanti di bawah ada penjelasannya. Tapi intinya gini, kalau mutawatir itu yang meriwayatkan sangat banyak, kalau ahad itu dari kata wahid ya, 1, yang meriwayatkan tidak banyak, atau 1 istilahnya ya. Nah, nanti mutawatir ada terbagi 2, ada lafzi, ada ma'nawi, ahad terbagi 3, masyhur, aziz, gharib. Masyhur terbagi 2, istilahi, ghairu istilahi, gharib terbagi 2, mutlak dan nisbi. What is that? Nah, mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak yang tidak mungkin bagi mereka untuk berbohong, gitu aja kata-katanya intinya. Jadi la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadzib, istilahnya begitu. Tidak mungkin mereka itu berbohong. Nah, ada beberapa syarat dikatakan hadis itu mutawatir. 1, banyak yang meriwayatkannya di setiap tingkatan. Setiap tingkatan itu maksudnya tadi kan dari sahabat ke tabi'in, tabi'in. Kalau di setiap tingkatan tadi banyak perawinya itu mutawatir hadisnya. Terus saking banyaknya itu impossible for them to lie. Jadi tidak mungkin toh orang beda tempat tapi sama meriwayatkan dan istilahnya nggak mungkin dong mereka itu sepakat untuk berbohong saking banyaknya. Jadi jumlah banyaknya itu yang saking secara logika itu tidak mungkin bohong niat sama-sama gitu. Jadi dan biasanya syaratnya juga berita yang mereka narasikan itu tidak berbeda dari hadis yang lebih kuat. Nah itu, jadi tidak bertentangan gitulah ya. Itu hadis mutawatir terbagi 2, ada lafzi ada maknawi. Maksudnya lafzi itu berarti dia benar-benar mutawatir baik lafaznya maupun maknanya bahwa itu betul-betul dari Rasulullah. Contohnya yang paling terkenal itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka siap-siaplah nanti dia akan didudukan di atas api neraka. Itu lafaznya sepakat semuanya, maknanya juga sepakat. Jadi semua perawi meriwayatkan dengan kata-kata yang sama, maka disebut mutawatir lafzi. Lafaznya tidak ada perbedaan. Nah, ada yang mutawatir maknawi, yaitu yang dia secara makna sama, tetapi lafaznya beda-beda. Yaitu hadis tentang Rasul mengangkat tangan ketika berdoa, itu lafaznya macam-macam, tetapi maknanya sama bahwa Rasul itu ketika berdoa mengangkat tangan. Itu adalah hadis mutawatir. Kemudian ada hadis ahad tadi ya. Ahad terbagi masyhur, aziz, dan gharib.
Nah, masyhur itu secara bahasa kan artinya terkenal. Kenapa disebut masyhur? Karena tadi, dia dianggap masyhur. Nah, masyhur atau terkenal tadi terbagi dua, ada masyhur istilahi, ada ghairu istilahi. Apa yang dimaksud dengan masyhur istilahi? Masyhur istilahi itu kalau diriwayatkan atau 3 atau lebih di setiap tingkatan para perawi, tetapi tidak mencapai banyaknya jumlah hadis mutawatir, itu yang dimaksud dengan hadis masyhur. Contohnya, hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantasi'uhu. Sungguh Allah tidak akan mengambil ilmu dengan cara mencabutnya gitu. Jadi insya Allah ilmu tidak akan Allah cabut dari dunia. Nah, itu yang dimaksud dengan masyhur istilahi. Ada masyhur ghairu istilahi. Masyhur ghairu istilahi itu dia terkenal antara orang-orang muslim tetapi tidak mencapai perawinya seperti derajat masyhur yang istilahi. Jadi tidak kalau bukan dengan kuantitas tapi memang terkenal gitu. Contoh ada hadis itu yang terkenal antara ahli hadis, ada yang terkenal di antara hadis dan ulama dan awam, ada yang terkenal di antara para ahli fikih, ada yang terkenal di antara para ahli usul fikih, ada yang di ulama nahu, ada yang antara orang awam. Ada juga istilah lain masyhur dan mustafid ya. Cuman memang ini ada yang mengatakan mustafid lebih khusus, masyhur justru lebih umum. Tapi ada yang mengatakan kebalikannya, mustafid itu lebih umum dari masyhur. Tetapi ini tidak perlu kita perdebatkan, asal kalian tahu saja. Ada yang mengatakan masyhur dan mustafid itu sama. Kemudian aziz dan gharib. Nah, kalau aziz itu adalah yang diriwayatkan di setiap tingkatan sanadnya tidak lebih dari 2 orang, itu aziz. Kalau gharib itu tidak lebih dari 1. Nah, bedanya itu. Kalau tadi tidak lebih dari 2, aziz. Kalau 3 itu sudah masuk masyhur. Kalau lebih dari 3 tapi tidak sampai mutawatir, biasanya mutawatir itu dianggap 10 itu udah banyak, karena perawi hadis itu kan nggak mungkin toh Rasul dengan sengaja ada 10 orang yang meriwayatkan dari Rasul. Rasul kemana-mana kan tidak mungkin langsung ada 10 orang nemenin gitu. Ya toh, kalau misalnya dan para perawi hadis juga nggak semua meriwayatkan hadis. Makanya 10 itu dianggap batas mutawatir, 10 ke atas. Nah, kalau 3 sampai sebelum 10 itu dianggap batas perawi hadis masyhur. Kalau aziz itu 2, tidak lebih dari 2. Kalau gharib itu 1. Jadi cuma 1 orang yang meriwayatkan. Ada gharib mutlak, ada gharib nisbi. Kalau gharib mutlak itu jika dari asal sanadnya itu periwayatnya cuma 1. Nah, kalau gharib nisbi itu kalau di tengah-tengah riwayatnya itu ada 2. Kalau aziz kan 2, 2, 2, 2 di tiap tingkatan. Kalau nisbi, gharib nisbi itu kalau misalnya ada yang 2, kemudian nanti di tengah-tengah ada yang 1. Nah, itu jadi nggak masuk aziz, tapi masuknya jadi gharib, tapi gharib nisbi. Contohnya kalau yang gharib mutlak innamal a'malu binniyat, sedangkan yang gharib nisbi itu dari Malik dari Zuhri dari Anas bahwa Rasulullah masuk Mekah dan di atasnya tuh kayak ada ada ini ya, ada sesuatu gitu. Ada surban gitu ya. Nah, itu tadi berdasarkan kuantitas. Kalau berdasarkan kualitas, nah ini nanti ada syaratnya ya, kualitas itu ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul artinya diterima, makbul diterima, mardud ditolak. Yang makbul aja yang saya jelaskan lebih, makbul itu ada yang sahih, ya sahih lidzatihi, tapi ada yang sahih lighairihi, ada hasan lidzatihi, ada hasan lighairihi, itu istilahnya. Kalau mardud ada yang dhaif, dhaif jiddan, ada al-wari, al-munkar, al-maudhu. Yang sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dianggap adil. Jadi syaratnya itu muttasilun sanaduhu, sanatnya harus bersambung. Syarat pertama, hadis dianggap sahih. Yang kedua, perawinya harus dianggap adil. Adil itu artinya soleh tapi juga alim gitu ya. Jadi adil di sini bukan hanya sekedar adil dalam menangani kasus misalnya, enggak. Jadi adil itu soleh sekaligus bijak and the gang lah gitu ya, baik. Kalau dobit itu dia ingatannya kuat. Jadi syarat perawi itu dianggap sahih kalau semua narator atau periwayat dalam hadisnya itu ingatannya dianggap kuat, tidak ada yang dianggap ingatannya bermasalah. Jadi
Dobit itu artinya have strong memorization ya. Kemudian tidak ada syad, tidak ada ilat. Apa itu syad? Syad itu tidak ada sesuatu yang mencacat, kok mencacati? Tidak ada yang aneh pada perawinya. Ilat itu tidak ada penyakit atau cacat. Nah, jadi yang ilat itu yang cacat. Cacat itu contohnya gini, pernah berbohong, itu berarti dianggap ada ilat di seorang perawi. Jadi akan membuat hadis menjadi tidak sahih. Nah, itu sahih lidatihi. Ada sahih ligoirihi. Sahih ligoirihi itu artinya dia sebenarnya awalnya derajatnya hasan, tetapi karena dikuatkan oleh hadis lain yang sahih, maka menjadi sahih tapi ligoirihi karena ada hadis lain yang menguatkannya dan itu sahih. Itu namanya sahih ligoirihi. Kalau hasan terbagi dua juga, lidatihi sama ligoirihi juga. Nah, hasan lidatihi itu adalah sama ya, dengan hadis sahih, dia hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang bersambung, juga perawinya adil, tetapi satu kelemahan, perawinya weak in memorization, jadi hafalannya lemah, itu menjadikan hadis derajatnya menjadi hasan. Tetapi sanad tetap bersambung, harus tidak boleh ada ilat, tidak boleh ada sad juga. Contohnya ini hadis tentang Abwabul Jannah tahta zilal lisuyub. Nah, ini hadis dianggap hasan. Kenapa? Karena ada salah satu perawinya yang dianggap tidak akurat hafalannya. Itu hasan lidati. Kemudian ada hasan lighairihi. Nah, hasan lighairihi itu sebenarnya hadis yang dhaif, dianggap lemah, tapi karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang lebih kuat, yang hasan, menjadi dia hasan, tetapi hasannya karena orang lain, istilahnya gitu loh ya. Hasannya lighairihi karena hadis lain. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk yang dhaif, kayaknya nanti kalian silahkan nyari-nyari aja. Apa itu al-wari, apa itu dhaif. Yang jelas dhaif itu termasuk hadis mardud gitu ya. Tidak perlu sampai terlalu detail. Yang jelas ini aja yang jadi bahan kita ujian. Udah, yang penting kalian tuh tahu hadis itu sahih itu apa sih? Terus hadis mutawatir itu apa sih dan sebagainya. Untuk lebih mendalamnya kalian monggo atau silahkan diperdalam sendiri jika ingin memperdalam. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.